dirinya dicatat sebagai amal ibadah, amin. Yang duduk, yang ada dari jauh rupanya, tadi ada dari Cianjur Selatan, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Acara Sagaranten yang hadir dari jauh, bintang tamunya akan anem follow TikToknya ya. Karena ini membahas soal kemerdekaan, sedikit kita serius. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta, disaksikan oleh tokoh-tokoh negeri dan agama. Pertanyaannya, apakah setelah proklamasi dibacakan Indonesia berhenti dari perang? Belum. Jawabannya belum. Bahasa Sagaranten encan. Belum. Tepat sehari setelah proklamasi dibacakan, 18 Agustus 1945, peta dibubarkan. Jenderal Sudirman mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berganti nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. 2 bulan setelah proklamasi dibacakan, ini penting, ini sejarah, betul. Lanjut udah. Lanjut, kakek mulai. 2 bulan setelah proklamasi dibacakan, 10 Oktober 1945 di Surabaya, Sekutu melanggar janjinya dan mengultimatum warga Surabaya. Warga Surabaya tidak tinggal diam. Bung Tomo datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta doa dan izin beliau untuk melaksanakan pembalasan atas ultimatum itu. Akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, setelah beberapa hari kedatangan ajudan dari Bung Karno nanya ke Kiai, Kiai, apakah umat Islam membela tanah air dan mengusir penjajah dari tanah air dihitung sebagai jihad? Kiai urang tawadu. Karena tawadu mengumpulkan dewan-dewan dan wakil-wakil Nahdlatul Ulama di Jombang pada saat itu. Hasil daripada keputusannya, hubbul watan minal iman, cinta negara sebahagian daripada iman. Akhirnya Bung Tomo diberi satu deklarasi, orasi yang sangat luar biasa. Pecah perang terjadi 10 Oktober 1945, diawali dengan kalimat takbir 3 kali. Bahkan Bung Tomo pernah berkata, seandainya tidak ada kalimat takbir, aku tidak tahu bagaimana bisa membangkitkan gelora juang para muda-mudi Republik Indonesia. Penting itu takbir. Takbirlah 5 kali sehari. 5 takbir karena pun boga hutan. Mun main slot, sekarang takbir dia mah. Itulah itu karena sholat lah, sholat itu kewajiban. Sholat itu penting, bukan yang penting kok. Itu pertama. Ini serius dulu sebelum kita bercanda. Kedua, pertanyaannya, siapa guru Bung Tomo? Jawabannya salah satu di antara guru Bung Tomo adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kemerdekaan Indonesia? Di tanggal 21 sampai 22 Oktober, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi penggerak resolusi jihad mengusir Belanda, penjajah dan sekutu dari Surabaya bersama dengan santri-santrinya. Jadi santri semuanya ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi yang bilang santri nggak punya pengaruh, tolong baca sejarah. Kita orang nih santri, kalau ada keributan negara, harus perang dengan negara lain, siap maju paling depan, siap? Yang mengusik negara, kita maju paling depan, betul? Jadi jangan ngomongin Pancasila dengan santri, mereka hafal Pancasila 1 sampai 5. Kadang mah ditambahin lah dari itu, rukun iman. Kemudian tidak berhenti di situ. 15 Desember 1945, Jenderal Sudirman dengan bala tentaranya melakukan perang dan dimenangkan oleh tim pasukan dari Jenderal Sudirman yang kita kenal dengan Perang Ambarawa. Tidak berhenti, tahun 1948, tepat 15 Desember, Jenderal Sudirman menggerakkan pasukannya untuk mengusir penjajah gerilya 2 pada saat itu sampai 1949. Itu yang perang kita sebut gerilya. Siapa gurunya Jenderal Sudirman? Gurunya
Jenderal Sudirman, salah satunya Kiai Haji Subki Parakan, Jawa Tengah. Beliau yang disebut Kiai Bambu Runcing. Kenapa disebut bambu runcing? Sering mengumpulkan santri, sering mengumpulkan masyarakat untuk kemudian diberi bambu runcing, bambunya didoakan untuk perang melawan Belanda. Berarti umat Islam, kiai, santri, masyarakat khususnya di Jawa Barat berperan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Takbir. Sallallahu Nabi Muhammad.